diutamakan dan diprioritaskan daripada tenaga kerja asli Indonesia. Spontan, rakyat Indonesia geram dan marah, merata dan tinggi, menghujat dan menguji, bahkan netizen pun ikut mengusik. Ini membuktikan bahwa rasa nasionalisme itu masih membara di dalam dada. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan di dalam perbedaan. Hadirin rahimakumullah. Perbedaan bukanlah suatu kata ancaman ataupun penghinaan. Justru kalimat tersebut mendorong kita untuk saling mengenal, saling menghormati dan saling menghargai. Perbedaan-perbedaan itulah yang menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam dada. Bukan tentang orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, orang Batak, orang Sulawesi, orang Sumatera dan lain sebagainya, tapi tentang Indonesia yang mencantumkan, yang menegakkan suatu kesatuan bangsa. Hadirin rahimakumullah. Namun rasa nasionalisme itu perlahan mulai sirna di dalam dada karena hanya mengedepankan keegoisan semata. Perbedaan dijadikan sumber perpecahan oleh para oknum-oknum sehingga guna terjadinya permusuhan di mana-mana saling hujat, di mana-mana saling kata, yang padahal hanya membuat bangsa rungkat. Haduh. Sehingga sampai menit ini saling menghina, menistakan agama, pelecehan terhadap wanita, tawuran antar pelajar dan mahasiswa, berita hoax yang semakin marak di media massa, bahkan pelecehan terhadap simbol-simbol negara. Betul hadirin, sungguh terlalu. Lalu, bagaimanakah solusi dari persoalan tersebut? Sebagai jawabannya ialah lantunan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini.
laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, saya ingin menafsirkan dalam tafsir fi Al-Quran bahwa ayat di atas menunjukkan sebuah penegasan yang sangat sempurna tentang menceritakan persatuannya manusia yang berbeda-beda, baik berbeda bangsa maupun berbeda kesukuan, guna terjadinya persatuan. Ayat ini diturunkan ketika peristiwa Fathul Makkah, di mana para orang Quraisy yang baru masuk Islam juga tidak terlalu mengenal siapakah itu sahabat Bilal. Di saat Bilal memandangkan azan di atas Ka'bah, mereka berbisik-bisik, bergosip-gosip sampai mengejek Bilal. Lihatlah ke sana, bukankah ia hanya seorang budak yang berkulit hitam? Tak benar apa yang kau katakan. Menurutku orang pantas baginya berseru di atas Ka'bah. Bukankah yang seharusnya lebih pantas itu para petinggi Quraisy? Is, tak patut. Ucapan ini pun sampai kepada Rasulullah. Dengan peristiwa inilah Allah menegur perbuatan kaum Quraisy melalui ayat tersebut. Hadirin rahimakumullah, ayat di atas menggambarkan bahwa kasta dan nasab tidak menjamin kemuliaan. Jadi jangan berbangga dirilah atas keturunan, karena belum tentu yang mulia di pandangan orang mulia juga di pandangan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walaisa minna man da'a ila asawiyah." Bukan termasuk umatku orang yang berseru pada fanatisme kesukuan, Walaisa minna man qatala ala asawiyah. dan bukan termasuk umatku orang yang berperang dengan membela kesukuan, Walaisa minna man mata ala asawiyah, dan bukan termasuk umatku orang yang mati karena membela kesukuan. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir bisa ditarik benang merahnya bahwa perbedaan bukanlah sumber perpecahan, namun ia adalah suatu tali yang bisa mengikat kita ke dalam persaudaraan. Maka dari itu, marilah kita jaga keberagaman ini dengan menggunakan langkah saling mengenal, berkomunikasi, menghormati, dan juga menghargai. Tak pandang bulu, tak pandang kasta. yang penting bersatu walau kita berbeda. Berbeda bangsa, Beda negara, dan juga agama, kita semua bersama-sama untuk negeri Indonesia. Cukup sekian dari apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Pak Opik menjahit kopea. kopel dijahit benang yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi